Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi, tanpa terasa udah masukin ke sesi terakhir ya. Hari ini kita akan kembali belajar tentang doktrin keselamatan. Nah, hari ini akan lebih bisa dikatakan lebih relate dengan kehidupan kita. Kita akan bahas hal-hal yang praktis. Bukan berarti yang kemarin itu nggak penting ya, sangat penting sekali. Itu dasarnya ya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan bukan PR. PR kan pekerjaan rumah. Ini PK, pekerjaan kelas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, gampang-gampang begitu ya. Jadi saya tujukan kepada peserta, eh, tolong dijawab. Ada 4 pertanyaan. Eh, untuk peserta saja ya, pengurus tidak usah. Minta tolong ada pena nggak ya untuk pengurus ya, bantu untuk bagikan ini ke rekan-rekan yang hadir ya. Kalau nggak ada pena nanti tukeran ya, ada ya, ke peserta aja gitu Pak. Nggak usah tulis nama ya, jadi supaya jawabnya leluasa, plong gitu. Apa aja boleh dijawab ya. Eh, Pertanyaannya mudah sekali. Saya hanya pengen melihat apakah kita semua sudah sama-sama memahami atau belum nih, yang sangat dasar sekali. Pena ada ya. Tapi kalau kurang boleh saling tunggu-tungguan gitu, pinjem-pinjeman. Sudah ada pena semua? Ya. Nah, pertanyaannya ini, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Nah, ada 4 pertanyaan ini. Kayaknya semenit mah selesai lah ini mah. Atau enggak lah ya, saya tunggu kasih waktu berapa menit. Yang pertama, bagaimana manusia berdosa bisa diselamatkan? Bagaimana manusia berdosa bisa diselamatkan? Saudara mau jawabnya singkat boleh, mau panjang boleh, tapi jangan mengarang panjang-panjang ya, bacanya nanti enggak selesai. Nomor 2, mengapa manusia berdosa akan dihukum Allah selama-lamanya? Nomor 3, apakah ada keselamatan di luar Yesus Kristus? Mengapa? Apakah semua agama sama dan sama-sama menyelamatkan? Nah, 4 itu aja ya. Tolong ditulis, gak usah tulis namanya supaya lebih enak jawabnya ya. Iya, jawabannya aja langsungnya. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nanti langsung dikumpulin sekarang juga ya. Iya. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya semua. Saya udah baca jawabannya. Saudara, saya ingin jawab satu persatu. Semoga ini boleh menyegarkan kita kembali ya. Bagaimana manusia berdosa itu bisa diselamatkan? Bagaimana, saudara? Jawabannya adalah bagaimana manusia bisa diselamatkan kalau dia itu percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Nah, jadi ada 2 kata, percaya dan menerima. Kalau percaya saja, iblis pun percaya Yesus itu Tuhan. Tapi yang membedakan adalah iblis itu nggak mau menerima Yesus sebagai Tuhannya. Justru dia memberontak melawan. Jadi percaya dan menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu ya. Lalu yang kedua, mengapa manusia berdosa akan dihukum Allah selama-lamanya? Kenapa, saudara? Jawabannya adalah bukan karena tidak dipilih. Bukan karena dia tidak terima Tuhan Yesus. Tapi ingat yang paling mendasar sekali, kenapa manusia itu dihakimi Allah nanti itu selama-lamanya, kenapa? Karena perbuatan dosa mereka. Jadi kenapa manusia itu dihakimi oleh Tuhan? Ya karena mereka berbuat dosa, begitu loh. Nyolong ayam misalnya ya, membunuh orang misalnya, apalagi misalnya melakukan perzinahan misalnya, dan lain sebagainya. Jadi Allah menghukum manusia itu karena perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan selama mereka hidup, bukan karena mereka tidak terima Tuhan Yesus. Nah, kalau pertanyaannya berubah, kalau gitu bagaimana manusia bisa diselamatkan? Baru jawabannya terima Yesus. Oke? Lalu 3,
Apakah ada keselamatan di luar Yesus Kristus? Tentu jawabannya tidak ada. Hanya Yesus Kristus. Titik, tidak ada. Begitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari jawaban-jawaban yang ada, semuanya tidak menyelamatkan. Perbuatan baik kita sudah belajar, nggak mungkin bisa dilakukan. Gitu. Allah hanya mengampuni saja, lalu mengizinkan orang itu ke surga, juga nggak bisa, bertentangan dengan keadilan. Jadi hanya keselamatan di luar Yesus Kristus, karena Yesus sendiri pun mengklaim bahwa dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dialah satu-satunya Tuhan yang ada. Oke, nomor 4, apakah semua agama sama dan sama-sama menyelamatkan? Jawabannya adalah, apakah semua agama sama? Tidak, semua agama berbeda-beda. Ya, memang di dalam agama-agama itu ada namanya eksklusivitasnya masing-masing. Maksudnya begini, setiap agama itu mengklaim keselamatan itu hanya ada di dalam agama saya. Di luar agama saya binasa begitu. Jadi kita kan Kristen juga begitu kan. Di luar Yesus Kristus binasa. Nah, kita jangan takut-takut juga untuk mengklaim itu. Kenapa? Karena itu ya wajar. Karena kenapa? Di agama lain juga begitu. Jadi kalau kita tanya agama lain ya, kami ini surga atau neraka menurut agamamu. Nah, kebanyakan dari agama-agama itu mengklaim bahwa ya kamu juga akan binasa. Kalau ditanya ke Kristen bagaimana? Ya sama, kamu juga akan binasa. Ada eksklusifnya masing-masing. Nah, itu memang terjadi. Jangan pernah coba dipersatukan, nanti jadi pluralisme. Ya, jangan coba-coba dipersatukan. Memang agama itu ada beda-bedanya, eksklusifnya masing-masing begitu. Nah, jadi tugas kita, walaupun agama itu ada eksklusifnya masing-masing, kita tidak boleh menghina agama lain. Betul? Walaupun kita mengklaim, kita tahu bahwa keselamatan hanya di Yesus Kristus, di luar itu nggak ada, kita nggak boleh merendahin agama lain. Kita tetap berteman, menghormati mereka, mengasihi mereka, walaupun ada perbedaan. Dan perbedaan itu harus tetap kita jaga, nggak bisa sama, memang beda, nggak bisa disatukan, itu memang beda. Ya, tapi sekali lagi kita harus mengasihi, menghormati, nggak boleh menghina agama lain. Ya, sekalipun semua agama itu tidak sama. Ya, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, semoga ini boleh menyegarkan kembali ya jawaban-jawaban kita, karena saya ngelihat ada beberapa jawaban yang masih perlu kita coba renungin kembali, begitu ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Terima kasih itu jawabannya. Kita sama-sama belajar di tempat ini. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan kembali belajar di kelas STUJK ini. Tuhan tolong kuasai hati dan pikiran kami. Tolong kami supaya kami pulang tidak sia-sia. Pemahaman kami boleh semakin diperlengkapi. Kami semakin kagum akan Tuhan kami yang begitu mengasihi kami. Kami semakin mengenal Tuhan kami, dan kami makin bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami, segarkan tubuh kami. Kami yang letih beraktivitas seharian ini, kami lelah, tolong kami. Biarlah kami yang letih tetap boleh mendapatkan berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu dengan segala kelemahan, keterbatasan. Biarlah apa yang pernah hamba pelajari dan pahami boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, malam ini saya akan mengajak kita melihat beberapa hal ya. Mengenai doktrin keselamatan. Setelah itu saya mengajak kita membahas hal-hal yang relate, yang sangat apa ya, ya sekaligus bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah betul kita ini sudah diselamatkan atau belum ya? Jadi lebih ke ranah praktika. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya ajak kita sama-sama pelajari. Dan yang pertama, saudara, mengapa sih Yesus itu harus mati untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa? Kenapa harus mati sih? Ini suka dipertanyakan juga kalau kita lihat di YouTube ya. Kalau dari agama-agama suka menanya, kenapa sih Tuhanmu repot-repot harus mati begitu loh? Kenapa sih tidak langsung udah tak ampunin? Kenapa sih capek-capek, repot-repot begitu ya? Harus turun ke dunia, matinya mengerikan lagi. Kenapa sih? Susah-nyusahin begitu loh. Kayak Tuhanmu nggak punya kuasa aja begitu. Kenapa Tuhan harus mati untuk menyelamatkan manusia? Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, jangan lupa
Roma 6 itu mengatakan sebab upah dosa ialah maut, yakni kematian. Jadi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Itu hukuman bagi manusia. Oke? Jadi namanya itu manusia harus mengalami kematian. Nah, jadi dengan demikian kenapa Kristus itu harus mati, Tuhan itu harus mati? Ingat sekali lagi, upah dosa itu maut, kematian. Nah, jadi waktu Yesus pengen menyelamatkan manusia, itu berarti Tuhan itu kan harus menggantikan manusia. Menggantikan apa? Menggantikan hukuman. Harus mengalami maut itu sendiri. Nah, makanya Yesus itu harus mati, harus mengalami maut. Karena upah dosa itu maut. Ya, jadi Yesus itu harus mati, mengalami maut, mengalami kematian. Jadi makanya nggak bisa Yesus itu hanya berkata, ayo dah diampuni, cincailah dosanya, atau Yesus menggunakan cara lain. Nggak bisa. Karena upah dosa itu maut, kematian. Jadi mau tidak mau, Yesus yang menggantikan manusia, dia harus mengalami maut itu sendiri. Sampai sini jelas, saudara, saudara ya. Jadi kenapa Yesus harus mati? Ya karena maut. Upah dosa maut, berarti dia harus mengalami maut itu sendiri, kematian itu sendiri. Dan dia harus tanggung itu. Ya. Nah, jadi saya rindu biarlah ini boleh memperlengkapi kita, iya ya, Yesus harus mati itu karena ya upah dosa itu maut, kematian. Kalau Yesus nggak mati ya nggak selesai itu, nggak selesai. Jadi betul-betul harus mati, begitu. Ya. Nah, lalu berikutnya yang saya ingin bagikan buat kita semua adalah, nah, kenapa juru selamat manusia harus Allah dan sekaligus manusia? Nah, ini juga sering dipertanyakan ya. Mengapa juru selamat? Kan Yesus itu kan menjadi juru selamat tuh yang menyelamatkan manusia. Tetapi seringkali menjadi pertanyaan, perdebatan adalah mengapa juru selamat itu harus Allah dan sekaligus manusia? Kenapa nggak Allah saja begitu loh? Kenapa nggak manusia aja begitu titik? Kenapa harus dua-duanya? Yakni harus Allah dan sekaligus manusia. Nah, saya rindu nih saya bagikan ini supaya kita kalau ditanya orang dari agama lain bisa jawab ya. Karena ini salah satu yang saya sering dengar kalau diskusi di YouTube gitu. Kenapa juru selamat itu harus manusia dan sekaligus Allah? Nah, yang pertama saudara, begini. Karena hanya Allah yang tidak berdosa. 1 Petrus 2 ayat 22 itu mengatakan ia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu dalam mulutnya. Jadi begini saudara, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ya, yang bisa menggantikan manusia itu haruslah manusia yang tidak berdosa. Haruslah manusia yang suci, yang kudus, tidak ada dosa sedikit pun. Tapi pertanyaannya, siapa di muka bumi ini ada manusia yang nggak berdosa begitu? Siapa yang nggak ada dosanya begitu? Saya jadi ingat tuh ada siapa? Teman saya dulu di kampus itu bilang sama saya begini, Di, wah pusing gua. Kenapa? Gua habis aja nginjilin seorang jemaat di rumahnya. Seorang bapak-bapak. Wah, susah sekali diinjilin. Kenapa? Waktu saya bilang, Pak, kita harus terima Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Begitu. Terus bapak itu bilang begini, saya ini manusia yang tidak ada dosanya sedikit pun. Waduh, susah sekali. Jadi waktu saya bilangin dia berdosa, dia harus terima Tuhan, dia mengklaim bahwa saya nggak ada dosa, begitu. Oh, sakti sekali ada orang, tumben ada orang mengklaim dia nggak ada dosa sedikit pun ya. Biasanya kalau ditanya semua orang pasti sadar, saya orang berdosa, begitu. Tapi ini wah betul-betul mengklaim bahwa dia nggak ada dosa. Wah, saya pusing sekali. Ya, saya sih gurauin teman saya aja. Ya, untuk menyadarkan dia berdosa apa enggak, ya coba aja tanya istrinya. Coba, coba panggil istrinya. Bu, betul nggak suamimu nggak ada dosanya? Wah, pasti bertengkar itu berdua itu. Kalau bapaknya bilang, iya saya nggak ada dosa. Wah, istrimu pasti akan ngamuk. Wah, enak, saya nggak ada dosa. Saya diginiin, diginiin, diginiin. Jadi saudara, semua orang itu berdosa gitu. Jadi yang bisa menggantikan itu manusia yang tidak ada dosanya, nggak ada cacat celahnya. Pertanyaannya siapa di muka bumi ini?
Mazmur 49, saya jadi mendadak teringat, kalau nggak salah itu juga mengatakan, manusia yang berdosa itu nggak bisa menggantikan manusia yang berdosa, nggak bisa. Jadi harus manusia yang betul-betul kudus, yang suci. Siapa pertanyaannya? Nah, yang tidak berdosa, yang suci hanya satu. Siapa? Allah. Jadi makanya yang harus Allah. Kenapa Allah? Karena Allah itu suci, kudus, nggak ada dosanya. Nah, karena Allah itu suci, kudus, gak ada dosanya, makanya Allah itu menjelma atau menjadi manusia. Sehingga apa? Sehingga manusia Yesus Kristus itu tidak ada dosa sama sekali dan dia bisa menjadi juru selamat. Jadi kenapa hanya Allah yang tidak berdosa? Nah, karena sekali lagi hanya Allah yang tidak berdosa. Karena dia tidak berdosa, dia bisa menjadi manusia yang tidak ada dosanya sama sekali dan dia bisa menjadi juru selamat. Begitu ya. Jadi yang pertama, pahami ini karena hanya Allah yang tidak berdosa. Sehingga dia bisa jadi manusia yang tidak berdosa. Nah, lalu alasan yang kedua, saudara, hanya Allah saja yang berkuasa atas maut. Roma 6 ayat 9 itu mengatakan begini. Kristus sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Coba perhatikan, jadi maut itu tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, jadi saudara begini, mengapa juru selamat itu harus Allah? Karena Allah itu berkuasa, sehingga maut itu tidak berkuasa atas dia. Coba begini ya, bayangin ya. Kalau Allah kita itu, kalau Yesus itu bukan Allah ya, kalau Yesus itu bukan Allah, lalu dia menggantikan manusia di atas kayu salib. Aku menggantikan manusia di atas kayu salib, dia disalib, terus mati. Karena dia bukan Allah, dia nggak punya kuasa mengalahkan maut, kematian, terus dia mati selama-lamanya. Loh, jadi kita ini jadi bingung gitu ya. Loh, Yesus mati untuk menanggung dosa kita. Oke, dia mati, terus mati beneran. Mati dan maksudnya selama-lamanya, nggak pernah bangkit lagi, bener-bener lenyap, dah udah mati selama-lamanya. Nah, kita ini bingung loh. Terus kita yang ditinggal gimana loh? Tuhan kita mati selama-lamanya. Loh, dia nggak bisa bangkit lagi. Loh, bagaimana? Kan kacau begitu. Nah, makanya yang jadi juru selamat itu harus Allah. Kenapa? Karena Allah itu bisa mengalahkan maut. Dia bisa bangkit dari kematian, begitu. Jadi penting sekali juru selamat itu Allah, karena dia bisa bangkit dari kematian. Kalau juru selamat itu manusia, dia nggak bisa bangkit dari kematian. Oke, jadi jelas sampai di sini. Jadi harus juru selamat itu harus Allah, karena hanya Allah yang sanggup bangkit dari kematian. Kalau enggak ya udah, kalau Yesus mati, lah bodoh aja begitu kan. Ya Tuhan kok mati. Jadi dia harus bangkit setelah dia mati. Dan yang bisa bangkit hanya Allah. Makanya juru selamat harus Allah itu sendiri. Lalu saudara yang berikutnya, kenapa juru selamat manusia harus Allah dan sekaligus manusia? Kita lihat dari sisi Allahnya dulu, karena hanya Allah saja yang terbatas. Begini, saya mau jelasin lagi. Saudara begini, kalau yang jadi juru selamat itu adalah manusia, manusia itu terbatas atau tidak terbatas? Ayo, manusia itu terbatas atau tidak terbatas? Terbatas kan? Jadi kalau umpama di dunia ini ada manusia yang nggak berdosa, umpama di dunia ini ada manusia yang nggak berdosa, kalau dia menanggung dosa sesamanya, dia nggak bisa menanggung dosa seluruh manusia. Kenapa? Karena dia terbatas. Dia hanya bisa menanggung satu orang doang, begitu loh. Pas sekali lagi, dia terbatas. Ini misal kalau ada manusia yang tidak berdosa, kan? Ini umpama gitu. Kalau ada pun dia hanya bisa menanggung satu dosa manusia saja, karena dia terbatas. Nah makanya ini nggak bisa, ya. Makanya yang harus menjadi juru selamat itu di satu sisi adalah hanya Allah saja. Kenapa? Karena Allah itu tidak terbatas. Karena dia nggak terbatas, dia menjadi manusia, yaitu Allah yang nggak terbatas, sehingga waktu dia mati menggantikan manusia, itu dampaknya bisa ke seluruh manusia yang ada di sepanjang sejarah ini.
Karena dia nggak terbatas. Bayangin nih, Yesus itu mati ya, efeknya itu untuk berapa? Wah, untuk bisa jutaan orang ya. Karena dia Allah yang nggak terbatas. Efeknya itu, kematiannya itu, manfaatnya itu untuk semua orang juga nggak terbatas. Makanya harus Allah. Oke, sampai di sini kita lihat dari sisi Allahnya ya. Lalu yang berikutnya adalah, mengapa juru selamat manusia harus Allah? Karena Alkitab itu menjelaskan keselamatan itu hanya dari Tuhan semata. Ya, coba kita lihat Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuh, keselamatan itu dari Tuhan. Lalu Yunus 2 ayat 9, keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Nah, jadi kenapa juru selamat itu harus Tuhan? Karena kita menjelaskan yang menyelamatkan itu datangnya dari Tuhan. Makanya juru selamat harus Tuhan. Kalau juru selamat itu hanya manusia toh, waduh, bertentangan dengan ayat firman Tuhan. Masa keselamatan datangnya dari manusia, begitu kan? Jadi makanya juru selamat harus Tuhan. Nah, ini dari sisi Tuhannya. Oke? Nah, kita lanjut. Sekarang kita lihat nih. Ternyata juru selamat itu nggak harus Tuhan tok begitu. Harus ada sisi manusianya juga ternyata. Loh, kenapa kalau gitu? Kenapa juru selamat itu harus ada manusianya juga begitu? Nah, yang pertama, saudara, karena supaya bisa mengalami yang namanya kematian. Ingat, upah dosa adalah maut, mati begitu. Jadi harus mati begitu. Ya, namanya kan hukuman dosa itu harus mati. Jadi Tuhan itu waktu menggantikan manusia dia harus mati. Nah, bagaimana mungkin Tuhan itu bisa mati begitu ya? Bagaimana mungkin Tuhan itu bisa mati? Kalau Tuhan yang roh itu misalnya ya, itu tusuk pisau, mana bisa mati Tuhan itu? Nah, jadi supaya Tuhan itu bisa mati, dia harus menjadi manusia. Ada tubuh, ada darah, sama kayak kita ini. Supaya bisa mati. Disiksa, disalib, kalau nggak mati-mati gitu. Kalau nggak mati, gimana dia menanggung, menggantikan manusia yang harus mengalami maut atau kematian itu. Jadi harus satu sisi manusia. Oke. Lalu berikutnya yang terakhir, kenapa juru selamat manusia itu harus Tuhan dan juga harus sekaligus manusia? Begini, karena manusialah yang menggantikan manusia. Coba kita lihat nih ya. Ibrani 2 ayat 17 mengatakan, itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Artinya Yesus itu harus betul-betul sama dengan saudara-saudaranya, artinya jadi manusia sepenuh-penuhnya. Supaya ia bisa menjadi imam besar untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi dia harus menjadi manusia. Kenapa? Karena manusialah yang sanggup untuk menggantikan manusia, begitu. Makanya dari sini kita belajar begini, tidak pernah Tuhan itu memakai malaikat untuk menjadi juru selamat. Pernah nggak kepikir ya, kenapa nggak Tuhan itu suruh malaikat aja ya, daripada Tuhan yang mati, daripada apa tuh harus jadi manusia, kenapa nggak suruh malaikat aja gitu? Kenapa? Karena naturnya beda. Yang berdosa itu manusia. Karena yang berdosa itu manusia, yang menggantikannya harus juga manusia, begitu. Bukan malaikat, naturnya beda begitu, ya. Dan kita juga nggak pernah melihat bahwa juru selamat itu yang menggantikan manusia berdosa adalah hewan. Jadi hewan disalib begitu, nggak pernah. Kenapa? Beda. Yang berdosa itu adalah manusia, yang menggantikannya bukan hewan, beda natur. Yang menggantikannya harus manusia. Tapi ingat, manusia yang tidak boleh ada dosa sedikit pun. Nah, yang hanya bisa melakukan itu Tuhan itu sendiri. Tuhan yang nggak ada dosa menjadi manusia yang nggak berdosa. Manusia sehingga bisa menggantikan manusia. Oke, saudara, sampai di sini kira-kira ada yang bertanya tidak? Kenapa juru selamat manusia harus Allah dan sekaligus manusia? Jadi harus dua-duanya ada, saudara. Nggak bisa hanya Tuhan tok begitu. Kalau Tuhan tok, gimana bisa mati gitu? Tapi kalau manusia tok nggak ada Tuhannya, gimana dia bisa bangkit dari kematian? Manusia biasa kok, begitu. Jadi ada
Dua sisi ini harus ada begitu. Dua-duanya ini. Ada yang bertanya atau mau lanjut dulu? Nanti kalau saudara ada yang mau itu silakan ya dicatat ya. Jadi saudara sampai di sini kita melihat kenapa Yesus itu harus mati. Kita sudah melihat karena dia harus mengalami maut. Maut itu ya mati, jadi dia harus mengalami itu. Lalu kita sudah melihat kenapa juru selamat manusia itu yang menyelamatkan kita itu harus Allah dan sekaligus harus manusia. Nah sekarang saya mengajak kita melihat ini. Ciri-ciri orang sudah diselamatkan. Saudara ngomong-ngomong kita semua di tempat ini yakin gak sih sudah diselamatin? Yakin enggak? Yakin ya. Yang jawab cuma 2 orang. Yakin ya. Nah saudara, sekarang saya masuk ke ranah-ranah praktis, ya praktika, maksud bukan praktikal lah, pokoknya sangat bisa sekaligus menolong kita untuk melihat diri kita gitu ya, hal-hal yang relate dengan kehidupan kita sekali. Satu kali itu ada anak remaja ya. Dulu saya pelayan sebuah gereja, ada remaja, dia takut sekali dia nggak diselamatin. Anak remaja dia bilang, Wardi, saya ini udah diselamatin belum sih? Saya nggak yakin saya udah diselamatin. Waduh, dulu zamannya Facebook ya. Wah, saya jelasin itu di Facebook, chattingan di Facebook, inget banget tuh, panjang berjam-jam. Tetap aja nggak yakin-yakin dia diselamatkan. Saya ini diselamatin apa enggak ya? Wah, diskusi panjang di Facebook. Terus saya bilang, udahlah daripada di Facebook capek ya. Ngetik itu nggak enak gitu, enak ketemu ngobrol langsung begitu. Kalau ngetik tuh nggak bisa lihat raut wajahnya, kadang juga malas ngetik begitu kan, apalagi WA. Aduh, malas banget ya. Eh, Kalau jawab seadanya, nanti salah nangkep, udahlah ketemu aja. Jadi dia takut sekali, dia itu diselamatkan apa enggak. Nah sekarang buat kita yang hadir di tempat ini, yakin nggak sih kita udah diselamatin? Nah, sesi berikut ini sampai ke belakang, semoga ini menolong kita betul-betul yakin kita diselamatkannya. Nah saudara, ada ciri-cirinya loh, orang yang sudah diselamatkan itu, ada ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang sudah diselamatkan itu cirinya, dia sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Saudara sudah pernah menerima ini? Percaya dan menerima Yesus? Kalau saudara, kita semua di tempat ini, termasuk saya, betul-betul dengan sungguh-sungguh pernah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, nah itu ciri yang pertama. Orang itu sudah diselamatkan. Kalau sungguh-sungguh loh ya, kalau ngikut-ngikut mah lain cerita ya. Tapi kita nggak tahu hati orang kan nggak bisa dilihat ya. Tapi kalau anggaplah dalam konteks kalau kita sungguh-sungguh terima Yesus, percaya pada Yesus, itu berarti yakinlah kita sudah diselamatkan. Tetapi ada ciri-ciri lain. Ciri-ciri lain ini yang bisa menolong kita melihat apakah dia terima Yesus itu sungguh-sungguh apa enggak. Nah, ada ciri-ciri yang lain. Untuk mengkonfirmasi sebenarnya dia betul-betul sudah percaya dan terima Yesus enggak sih? Nah, ciri yang kedua nih. Yang ciri yang kedua adalah hidupnya itu menghasilkan buah roh. Apa sih buah roh itu? Itu tunggal, tapi punya banyak sifat atau karakter kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi coba kita lihat ya, orang itu diselamatkan apa enggak, itu kelihatan sekali dari apa? Tingkah laku kehidupannya. Itu sangat menentukan sekali. Orang boleh mengklaim, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah mengklaim, saya sudah diselamatkan. Terserah orang mau klaim apa. Yang kelihatan sekali itu, dia betul-betul sudah terima apa enggak dari kehidupannya. Itu nggak bisa bohong, saudara. Nggak bisa bohong, itu bukti yang nggak bisa terbantahkan. Kalau orang itu sudah terima Yesus, pasti dia menghasilkan buah roh. Ada kasih dalam hidupnya. Ada sukacita, ada damai, ada kesabaran, dan seterusnya. Ini akan keluar dari hidupnya. 9-nya ini loh ya, keluar dari hidupnya, muncul begitu. Nah, kalau nggak ada, tanda tanya tuh. Tapi saya ingin kasih catatan, supaya kita pulang dari tempat ini nggak stres ya. Waduh Pak, jujur aja Pak, saya masalah kesabaran kurang Pak. Waduh Pak, apalagi masalah sukacita. Aduh, kok saya kurang sekali Pak. Kenapa? Lihat emas
anjlok, misalnya ya, emas anjlok pusing kepala saya Pak. Saham juga misalnya merah, waduh susah. Nah saudara, saya ingin kasih catatan, ini proses. Jangan cepat-cepat ngakimin diri kita atau orang lain. Ih, ini orang pelit, nggak ada kasihnya, nggak diselamatin, nggak pernah terima Yesus. Jangan nanti dulu, jangan terlalu cepat. Proses, proses, ya. Ini orang sudah selamatkan pasti hidupnya menghasilkan buah roh ini. Lalu yang ketiga, saudara, ciri yang selamatkan, dia pasti taat pada perintah Allah. Ya, jadi dia taat gitu. Tuhan itu ada perintahnya, kita baca di dalam Alkitab, dia akan mau melakukan itu. Tapi kalau ada orang mengaku saya sudah selamatin, wih, Tuhan ngomong apa kek lewat Alkitab yang kita baca, lewat khotbah yang kita dengerin, nggak mau ditaatin, wah dia juga, hati-hati ya. Karena apa? Orang yang diselamatkan pasti dia akan taat kepada perintah Allah. Sekali lagi, jangan lupa ini juga lagi proses. Ingat yang kemarin Ordo Salutis yang kita pelajari, kita ada di posisi mana? Pengudusan kan? Nah, disinilah tempatnya kita. Lagi terus berjuang, taat, jatuh bangun. Tapi dalam kehidupan kita misalnya sama sekali nggak mau taat, ngelawan terus, wah tanda tanya banget itu ya. Jadi ada namanya taat perintah Allah. Lalu yang kedua adalah ada yang namanya hidup kudus. Saudara coba, dalam ayat ini ada yang bikin bingung nggak saudara? Frasa mana yang bikin bingung? Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Ada yang bikin bingung nggak waktu kita baca? Masa sih begitu? Yang bagian mana? Ada yang mau jawab? Yang bikin bingung mana? Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Berada di dalam Yesus maksudnya. Waktu kita sudah di dalam Yesus, atau bahasa sekarang itu sudah terima Yesus, kita tidak berbuat dosa lagi. Ada yang bingungnya di mana, saudara? Dari ayat frase itu. Dari ayat itu bagian mana yang bikin bingung? Gak ada yang bingung ya? Gak ada yang bingung, puji Tuhan lah ya, saya nggak usah jelasin. Hah? Enggak. Dari ayat itu ada kalimat mana yang frase mana yang kita baca? Bikin kita tidak berbuat dosa lagi ya. Masalahnya kita ini sudah terima Yesus masih berbuat dosa kan, termasuk saya. Kita masih bisa jatuh bangun kan berbuat dosa. Nah, saudara waktu saya baca ini juga kaget. Tidak berbuat dosa lagi apa benar saya aja kadang bisa iri hati sama orang gitu ya. Tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya itu kata kerjanya. Nah, ini butuhnya kita lihat kata kerjanya. Tidak berbuat dosa lagi itu artinya kita itu bentuknya present indikatif. Artinya itu tidak akan terus menerus berbuat dosa terus. Nah, memang kita masih jatuh bangun, tapi kita nggak akan terus, misalnya judi terus, saban hari berjudi terus, tiap hari berjudi. Nah, kita nggak akan lagi kayak begitu. Itu maksudnya, tidak terus menerus berbuat dosa, hidup di dalam dosa itu. Nah, jadi artinya itu, cirinya itu akan hidup kudus begitu, nggak akan berbuat dosa lagi. Hidup kudus gitu. Nah, bagaimana dengan hidup kita ya? Apakah kita ikut Tuhan, ada kebencian nggak? Ya? Kalau ada pun kebencian, mari berjuang ya. Kalau kita betul-betul terima Tuhan Yesus, orang yang kita benci saat ini, kita dendam sekali ya. Nah, itu lambat laut kita akan tinggalin, kita akan buang. Orang percaya pasti akan begitu hidupnya. Nggak akan dia pendem-pendem terus. Bisa benci sama orang, bisa, tapi lama-lama dia akan berjuang untuk membuang itu, meninggalkan itu semua. Ya, itu ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan tuh. Ya. Lalu, ciri-ciri orang sudah diselamatkan, nah, kita lihat nih. Dia mendemonstrasikan kasih kepada sesama. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, jadi itu kelihatan orang itu sudah diselamatkan apa enggak, ya kelihatan. Hidupnya itu penuh kasih, dia mengasihi sesamanya. Ajaran inti dari kekristenan apa sih? Saudara ingat nggak, saudara? Kasih kan? Nah, kalau nggak ada kasih keluar dari hidup kita,
Wah, itu juga tanda tanya tuh. Ataukah nih orang belum diselamatkan, atau sudah diselamatkan, tapi dia lagi stuck, rohaniannya lagi stuck, macet di tengah jalan. Begitu ya. Ya, jadi harus saling mengasihi, kelihatan. Ya, jadi saudara sekali lagi, untuk melihat kita itu sudah diselamatkan atau enggak, atau orang lain sudah diselamatkan apa enggak, sekali lagi ya, kelihatan. Kelihatan sekali dalam tingkah laku kehidupannya sehari-hari. Nggak bisa dipungkirin itu. Ya, jadi sekali lagi, orang mau ngomong, saya sudah diselamatkan, haleluya, saya sudah milik Kristus, saya pasti diselamatkan. Ya, untuk ngelihatnya dari mana? Ya kehidupannya, itulah, nggak bisa lagi. Itu bukti yang sangat nggak bisa dibantahkan. Oke. Nah, coba sampai di sini, saudara gimana kira-kira kita semua yakin nggak udah diselamatin? Yakin? Yakin ya. Yakin ya. Harus yakin atuh ya. Nah, sekarang saudara, kalau kita lihat ini, wah saya sudah yakin diselamatkan, puji Tuhan, saya sudah yakin diselamatkan, tapi sekarang lagi terus berproses ya. Nah, sekarang saya mau mengangkat satu topik buat kita semua tentang kepastian keselamatan. Nah, begini, ada orang juga khawatir sekali bahwa dirinya itu enggak diselamatkan begitu. Kenapa? Karena takut suatu waktu dia akan murtad, pindah agama, meninggalkan Yesus. Nah, jadi ada kalau ditanya, kamu yakin nggak kamu diselamatin? Aduh, gua nggak tahu ya, gue yakin apa enggak? Gue kayaknya nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Aduh, gue takut gue bisa murtad, woi. Gue takut gue bisa ninggalin Yesus, woi. Nah, saudara, ini seringkali yang juga ditanyakan dan menjadi pergumulan dari orang-orang Kristen sendiri. Nggak yakin dia diselamatkan. Kenapa? Takut suatu saat dia bisa murtad meninggalkan Tuhan. Begitu. Satu kali, saudara ya, saya dulu setelah pulang pelayanan, saya kadang itu ke gereja lain. Ke gereja lain ngapain? Ya, pengen lihat ke gereja lain itu gimana sih? Eh, apa eh, apa yang bisa dipelajari begitu. Nah, saya ngelihat tuh di sore-sore itu, karena gereja itu dekat dengan rumah saya, tinggal ngesot aja. Jadi saya mau denger-denger, deket juga nih gereja, denger. Ih, ada pengkhotbahnya, bagus. Saya suka sekali kalau orang itu khotbah. Kenapa? Khotbahnya langsung strike to the point, nggak muter-muter gitu kan. Wah, saya senang dengernya. Wah, kalau dia khotbah, saya datang dengerin gitu ya, dengerin, dengerin. Bagus nih orang ya, punya karunia khotbah. Eh, beberapa bulan kemudian, wah, udah cukup lama lah itu ya, lama lah pokoknya itu. Saya mendapat kabar, ternyata yang berkhotbah itu pindah agama, dan dia sedang berkhotbah di masjid. Waduh, saya tepuk jidat. Hah, itu khotbah di masjid sekarang, dulu khotbah di gereja, khotbah di masjid. Kaget saya setengah mati. Wah, saya sedih sekali loh. Sebenarnya ini bukan barang baru kan. Kita banyak kok dengar ada pendeta pindah agama, aktivis melayani Tuhan, misalnya sebagai pemusik, singer, pindah agama. Banyak kok sebenarnya, udah sesuatu bukan barang baru. Nah, ini membuat kita jadi takut begitu. Apakah saya betul-betul diselamatkan apa enggak sih? Untuk saat ini sih iya yakin, tapi saya nggak tahu minggu depan, bulan depan, 10 tahun lagi saya masih diselamatkan apa enggak. Kenapa? Karena saya takut saya murtad. Wah, jadinya nggak yakin dengan keselamatannya begitu. Nah, kita akan coba lihat ya tentang kepastian keselamatan begitu. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ternyata saudara, waktu kita membaca Alkitab, waktu orang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia pasti nggak diselamatkan. Dia pasti diselamatkan. Keselamatannya bisa hilang nggak? Saya akan jawab langsung saja to the point. Dia tidak akan pernah kehilangan keselamatannya. Sekali dia terima Yesus, dia pasti diselamatkan. Dia tidak akan pernah bisa murtad. Dia nggak akan pernah bisa meninggalkan Tuhan. Dia tetap akan diselamatkan sampai selama-lamanya.
Jadi saya ingin ngomong, kalau kita di sini sudah terima Yesus, percayalah, kalau kita mati, bahasa sederhananya, kalau kita mati kemana? Pasti ke surga bersama Tuhan. Ya, nanti kalau semua ini berakhir, kita akan ada di langit bumi yang baru bersama Tuhan. Hidup bahagia selama-lamanya. Pasti nggak akan hilang itu. Loh, kok bisa yakin sekali? Nah, coba kita lihat ya, saudara ya. Apa yang Alkitab katakan? Kok bisa sih keselamatan itu pasti dan nggak bisa hilang, kita nggak bisa murtad? Nah, coba lihat, saudara. Yang pertama, tentang Bapak di surga. Ternyata, saudara, Bapak di surga menjamin bahwa orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus nggak akan bisa murtad, nggak akan bisa hilang keselamatan. Dia yang menjamin begitu. Ini kan tentang predestinasi, atau minggu lalu kita belajar tentang pemilihan. Betul ya, pemilihan. Yang memilih itu siapa, saudara? Bapak di surga. Jadi Bapak di surga itu memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Nah, waktu Bapak di surga memilih orang-orang tersebut untuk diselamatkan, pertanyaannya adalah, waktu dia hidup, mereka hidup, betul nggak mereka akan percaya kepada Yesus Kristus? Oh betul, saudara. Coba kita lihat ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 48 mengatakan demikian. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan, lihat ini saudara, muncul di Kisah Para Rasul. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, akhirnya waktu mereka hidup di dunia, mereka betul-betul jadi percaya. Karena dari awal sudah ditentukan Tuhan. Nah, jadi Bapak itu menentukan orang-orang, memilih orang-orang untuk diselamatkan. Pasti selamat, pasti akan percaya, pasti akan masuk surga. Pertanyaannya sekarang buat kita adalah, kira-kira rencana Allah Bapak ini bisa gagal nggak? Bisa gagal nggak? Nggak bisa gagal. Kalau Allah sudah memilih, ini selamat, nanti dia hidup di muka bumi, pasti dia akan terima Yesus. Nanti kalau mati gimana? Pasti dia akan hidup bersama Tuhan. Sudah direncanakan Tuhan, begitu loh. Nah, kecuali kalau kita punya konsep Bapak kita itu nggak punya power. Saudara mau punya konsep Allah Bapak itu nggak punya kuasa? Nggak mungkin Bapak kita itu nggak punya kuasa. Kalau dia memilih pasti terjadi itu. Di dalam imajinasi saya ya, misalnya dalam kekekalan, Bapak itu sudah memilih Ardiansa untuk diselamatin. Singkat cerita, sudah, bumi berlalu. Kita sudah tinggal di langit dan bumi yang baru bersama Tuhan. Terus Bapak lihat, mana Ardiansa, saya nggak kelihatan batang hidungnya. Kan dari awal sudah saya tentuin ini orang masuk, diselamatkan begitu ya. Terus Bapak bilang sama malaikat, Kat, mana sih Ardi? Nggak kelihatan. Kan sudah tak tentuin dia diselamatin. Iya Tuhan. Waktu dia hidup, iblis tarik dia sehingga dia nggak jadi diselamatkan. Kaget Bapak gitu. Iya, tapi iblis tarik dia. Bapak sih kurang hebat begitu kan. Saudara mau kita punya Allah begitu, kayak nggak punya power gitu ya, loyo begitu. Nggak bisa menjaga. Kalau dia memilih, dia nggak bisa jaga begitu loh. Ya nggak mungkin. Nah, jadi saudara, yang pertama, Bapak sendiri yang menjamin bahwa orang itu nggak akan murtad begitu. Ya. Nah sekarang kita lihat karya Yesus Kristus. Nah saudara lihat karya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu telah menebus kita, orang yang sudah dipilih, ditentukannya, ya sudah menebus, ya. Jadi kita itu budak dosa, ditebus oleh Yesus dengan darahnya, dengan kehidupannya. Lalu kita itu menjadi budaknya Tuhan. Kita sudah jadi budaknya Tuhan. Kita sudah merdeka dari kuasa dosa. Wah, kita sudah dimerdekakan. Ya. Lalu yang dilakukan oleh Yesus Kristus apa lagi? Yesus telah meloloskan kita dari murka Allah yang akan datang, begitu. Ya, kita yang sudah terima Tuhan Yesus gak lagi di bawah murka Bapa. Bapa itu gak akan lagi memurkai kita. Kenapa? Ini semua sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Lalu saudara lihat lagi, Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, yakni Yesus Kristus mati di atas kayu salib,
Ia telah menyempurnakannya untuk selama-lamanya. Artinya karya keselamatan itu sudah sempurna, dan itu kita alami dengan sempurna dalam kehidupan kita. Kita itu sudah mengalami keselamatan yang luar biasa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Nah, pertanyaannya adalah, saudara, apakah orang Kristen yang sudah terima Tuhan Yesus bisa murtad? Semua ini bisa digagalkan. Kita yang sudah jadi budak Tuhan, tahu-tahu jadi budak dosa lagi. Kita yang sudah lolos dari murka Allah, Allah nggak akan lagi menghakimi kita, tahu-tahu kita akan menghadapi murka Allah lagi. Ya nggak bisa, saudara. Secara logika kita mengatakan nggak mungkin itu terjadi. Katanya Tuhan itu sudah menjamin kita nggak akan dimurkai oleh Bapa selama-lamanya, sudah sempurna. Tahu-tahu ke depan akan dimurkai oleh Bapa lagi. Itu kan nggak mungkin. Ya, katanya waktu kita terima Tuhan Yesus, dosa kita yang dulu, dosa kita yang sekarang, dosa kita ke depan. Saudara, besok masih berbuat dosa nggak? Masih kan kita kan. 10 tahun lagi kalau kita masih hidup, kita masih bisa berbuat dosa nggak? Masih bisa berbuat dosa. Nah, semua dosa ke depan itu pun sudah diampuni oleh Yesus. Sudah dibereskan semua oleh Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin tahu-tahu kita bisa murtad, lalu kita akan dihakimi karena dosa kita sekarang. Lalu kita akan berdosa lagi, dosa kita nanti itu akan dihakimi lagi oleh Tuhan. Itu tabrakan dengan semua karya yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Itu nggak mungkin, saudara. Jadi, saudara, kita melihat ini. Kenapa kita nggak bisa murtad? Karena Yesus sendiri yang menjaminnya. Orang itu nggak bisa murtad. Karena sudah Tuhan tebus, sudah Tuhan loloskan dari murka Allah, nggak bisa lagi. Nah, saya mau simpulkan dengan dua ini, saudara. Nih ya. Tadi kita sudah lihat tentang Bapa dan tentang Tuhan Yesus ya. Coba saudara perhatikan ya. Dan aku, maksudnya itu Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, oke? Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Lihat tuh. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Siapa yang menjamin itu? Yesus menjamin gak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kita sudah terima Tuhan Yesus, kita ini ada di tangan Tuhan Yesus. Siapa yang bisa membuka tangan Yesus? Sampai kita ini bisa hilang, bisa murtad. Gak bisa. Terus, bukan hanya Yesus saja, coba lihat tuh. Bapakku yang memberi mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Wih, saudara, luar biasa sekali ayat ini. Jadi ayat ini menggambarkan gini, kehidupan kita itu ada di tangan Bapa, lalu ada di tangan Yesus. Mereka akan menjaga erat hidup kita sampai kita nggak bisa murtad. Kita akan selamat sampai selama-lamanya nggak bisa murtad. Bapa dan Yesus itu menjamin, memegang tangan kita. Nggak bisa murtad. Kecuali sekali lagi, kalau kita punya pandangan, Bapa dan Yesus itu nggak punya kuasa, ya lain cerita ya. Tapi saya nggak punya iman untuk mengamini itu, saudara. Bagaimana mungkin bisa mengamini Tuhan yang bisa dikalahkan, Tuhan yang bisa kehilangan umatnya. Nah ini saudara dari Bapak dan Yesus ya, ada dua pribadi yang menjamin, wah ini aja udah kuat sekali ya, nggak mungkin murtad. Nah sekarang kita lihat Roh Kudus, jangan dilupain ya, kita kan Allah Tritunggal ya, jangan dilupain. Nah, karya Roh Kudus apa? Ingat, Roh Kudus itu mematraikan. Mematraikan di sini punya konsep kepemilikan. Jadi, waktu kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Sebagai apa? Materai. Untuk menunjukkan bahwa saya ini miliknya Tuhan. Gak boleh diganggu-gugat. Ini miliknya Tuhan, gak bisa diambil-ambil. Jadi, Roh Kudus itu sebagai jaminan kepemilikan ini punyanya Tuhan. Nggak ada kuasa manapun yang bisa mengambilnya. Oke? Nah ini pekerjaan Roh Kudus. Lalu kita lihat lagi, pekerjaan Roh Kudus ngapain lagi? Dia melahirbarukan. Yang saya merahkan, saudara lihat, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus itu melahir barukan kita. Ingat kelas pertama, waktu kita jatuh dalam dosa, apa yang terjadi sama manusia? Manusia mengalami apa? Matian rohaninya. Makanya nggak bisa merespon Tuhan. Nah, makanya Roh Kudus itu menghidupkan kembali, melahir barukan kita. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, bisa merespon Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kita ini yang sebagai ciptaan yang baru, tahu-tahu berubah lagi jadi ciptaan yang lama? Ya nggak mungkin lah. Kalau Roh Kudus itu sudah melahir barukan kita, menghidupkan kita, nggak mungkin lagi kita bisa berubah menjadi ciptaan yang lain. Bahkan menjadi ciptaan yang mati. Ya, jadi kita ngelihat saudara, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus, dia menjaga kepemilikan Tuhan, dia menjadi jaminan kita nggak akan bisa hilang, lalu dia sudah melahir barukan kita. Nah ini nggak mungkin saudara bisa membuat orang itu murtad dan berubah, pindah agamanya. Nah jadi saudara yang saya ingin sampaikan, kalau saya boleh simpulkan begini, kenapa kita tidak bisa murtad? Karena 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjaminnya. Triple protection, kata orang itu. 3 pribadi yang melindungi, menjamin, menjaga, sehingga kita itu nggak bisa murtad. Oke. Saudara, saya suka dengan gambar ini nih. Kita nggak pernah praktekin ini ya. Ribet ya kalau praktek ini. Jadi saudara lihat itu. Satu genggam tangan ini, satunya lagi genggam tangan satunya. Nah saudara, kira-kira ilustrasi ini ya beginilah yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan sekali genggam tangan kita, kita genggam tangan Tuhan. Sekali Tuhan genggam, nggak pernah lepas. Selama-lamanya dia akan jaga kita nggak akan murtad, dia akan jaga kita. Tangan Tuhan itu selalu pegang kita. Kuasa iblis, segala macam penderitaan nggak bisa membuat Tuhan itu lepas. Nggak, sekali dia pegang, selama-lamanya dia akan jaga kita nggak bisa murtad. Oke? Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita sering mendengar ada orang Kristen yang murtad, saudara? Nah kita perlu bedakan dulu, waktu ngomong tentang murtad itu bedakan dulu, saudara, begini. Siapa yang dimaksudkan itu? Orang Kristen atau orang percaya? Pak, tetangga saya murtad, Pak. Berarti keselamatan bisa hilang. Nah, tentuin dulu. Dia itu orang Kristen atau orang percaya. Kalau dia orang Kristen, Kristen KTP, hanya ikut-ikutan, nggak pernah terima Tuhan Yesus, karena papa mamanya dari kecil Kristen, dia ikut Kristen. Karena misalnya nikah, ikut pasangan suami atau istri, ikut-ikutan aja, dia orang Kristen, KTP kayak Kristen. Nah orang-orang kayak gini memang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Nah orang kayak gini bisa murtad nggak? Ya bisa. Tapi bedakan dengan orang yang percaya. Orang percaya ini maksudnya dia sungguh-sungguh sudah pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Nah orang yang kayak gini nih, ya nggak bisa murtad. Jadi saudara, kalau dengan demikian kita bisa melihat ya, kenapa ada orang murtad? Ya dari dulu memang dia nggak pernah diselamatin. KTP doang, Kristen. Dari dulu dia nggak pernah terima Yesus dalam hidupnya, nggak sungguh-sungguh. Makanya dia bisa hilang, bisa murtad. Tapi kalau orang percaya, nggak bisa hilang, saudara. Ya, jadi jangan tertipu dengan fenomena yang ada. Ya, jadi dari sini jelas ya kalau kita dengar ada orang itu murtad, Pak, itu murtad, Pak. Kita tanya dulu, itu orang Kristen atau orang percaya? Kalau Kristen hanya pelang KTP doang, ya memang bisa. Tapi kalau dia sudah terima Yesus, sungguh-sungguh orang percaya, nggak mungkin. Karena 3 pribadi yang menjamin nggak akan hilang keselamatan kita. Nah, saudara, saya ingin sampaikan begini. Mengapa ada banyak beda pandangan? Saudara, di sini diajarkan keselamatan bisa hilang apa enggak? Jawabannya nggak bisa.
Tapi kalau saudara mungkin ke tempat yang lain, ajarannya bisa beda, saudara. Ada kan yang mengajarkan keselamatan itu bisa hilang. Jadi kita bingung mana yang benar nih, si A atau si B yang benar. Nah, kenapa bisa beda pandangan, saudara? Nah, saudara, disinilah letaknya, saudara. Kacamata apa sih yang kita pakai? Orang yang pakai kacamata bahwa semuanya itu fokusnya pada manusia, makanya tidak heran dia akan punya pandangan orang Kristen, orang percaya itu bisa hilang keselamatan. Kenapa? Dia menaruh pusatnya itu di manusia. Maksudnya begini, sangat menekankan usaha manusia. Aduh, ayo kamu harus kuat, kamu harus jaga keselamatanmu, kamu harus jaga hidup kudus, kalau enggak kamu hilang keselamatan. Yang sangat ditekankan itu apa, saudara? Manusianya. Ya makanya kalau manusia ditekankan, orang itu bisa punya pikiran keselamatan bisa hilang, bisa murtad. Kenapa? Karena sadar manusia itu lemah, begitu loh. Ya, kalau saya tanya sama saudara begini ya, saudara harus hidup kudus ya. Kalau saudara nggak hidup kudus, keselamatanmu hilang. Saudara kira-kira pulang, saudara yakin nggak sih bisa diselamatkan sampai selama-lamanya? Saudara pasti akan bimbang. Waduh, hidup kudus selama-lamanya, emang gue bisa? Waduh, aduh, emang gue bisa? Aduh, emang gue mampu? Kalau kita fokusnya ke manusia, goyang kita. Oke? Kita nggak akan yakin kita bisa diselamatkan. Kenapa? Karena pakai kacamata fokusnya ke manusia. Karena kita sadar kita ini lemah, kita ini sadar kita ini nggak mampu. Nah, banyak orang itu melihatnya manusia, 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 manusia. Ya stres lah kita nggak mampu, kita lemah. Tapi bagi saya melihat Alkitab dan bukan saya aja, Alkitab pun mengajarkan hal yang demikian, saudara. Waktu kita melihat Alkitab, Alkitab itu mengajarkan apa? Allah, 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 Allah. Pusatnya itu di Allah. Pusatnya itu di Allah, bukan di manusia. Makanya waktu kita menggunakan kacamata, Allah itu yang memegang kendali penuh. Allah itu yang berkuasa. Dia mampu menjaga orang pilihannya sehingga nggak murtad. Nah, di situ kita lega. Kenapa? Pusatnya Allah, bukan kita. Oh, karena Allah yang menjaga kita, walaupun kita lemah, dia akan selalu menjaga kita, dia nggak akan meninggalkan kita. Nah, jadi kalau pusatnya itu kita lihat dari Allah, semuanya ini Allah, semua ini pekerjaan Allah, kita tenang. Kenapa? Ya, kalau Allah yang bekerja, pasti berhasil dong. Kalau Allah yang menjamin keselamatan, pasti terjadi dong. Nah, jadi saudara, jadi sekali lagi, mari kita ngelihatnya itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau kita ngelihatnya dari Tuhan, lego kita. Betul Tuhan, aku ini lemah, aku ini punya penderitaan dikit, bisa meragukan. Tapi aku percaya, pusatnya itu Tuhan. Tuhan yang akan menjaga imanku, supaya aku gak murtad. Oh, kita lega, saudara. Tapi sekali lagi, kalau kacamatanya manusia, kita, wah, emang gue bisa hidup kudus, emang gue bisa bertahan. Jadi bimbang kita ya. Jadi saudara lihatlah kacamatanya Tuhan. Nah, saudara, kita ini gereja kita alirannya reform kan ya. Reform itu sangat menekankan apa? Allahnya. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa gitu ya. Nah, jadi mari kita melihat itu semuanya itu Allah ya, dari sudut pandang Allah yang menjaga kita. Oke, saudara, sampai sini bertanya dulu sebelum masuk sesi terakhir. Bersyukur ya punya Allah ya. Allah yang nggak ninggalin kita. Allah yang mampu menjaga kita. Yang bertanya? Ya, Pak. Itu tadi Bapak Pak Ardi ya, Pendeta Ardi, maaf, mengatakan suka ke gereja lain gitu ya, kan itu tidak ada yang salah. Cuma Bapak bilang tadi bahwa khotbahnya itu baik, menarik gitu ya. Nah,
Kalau saya lihatnya, kalau dia tidak ada Roh Kudus, rasanya tidak mungkin dia bisa berkata-kata Hmm. yang ya benar dalam tanda kutip ya. Hmm. Hmm. Ya kalau dengar khotbah kan tentu kita merasa benar itu ya, Hmm. merasa gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi kan kalau kita ya kalau orang seberang gitu ya di luar kita kan mengatakan Yesus juru selamat kan hampir tidak mungkin keluar dari mulutnya ya. Hmm. Tapi kan berarti pendeta ini kan mengatakan doa Bapa kami lah semua sampai itu. Ya, Iya. ya pertanyaan saya hanya begitu saja Pak. Jadi apa itu permanen atau hanya kadang-kadang kan kita tidak bisa bilang dia tidak selamat sampai dia meninggal dipanggil Tuhan itu. Iya. Kan selalu lihat itu yang di sebelah salib Yesus kan saat Hmm. terakhir kan masih bisa Iya. kembali lah walaupun Iya. berdosa. Ya barangkali Iya. komentar Pak Ardi ya. Iya. Pak, bisa disederhana satu kalimat apa gimana jadi? Pertanyaannya gimana, Pak? Jadi uh, ya mengenai urutan keselamatan itu ya, kalau Ah, saya lihatnya kan iya. kalau tidak dilahir barukan kan tidak mungkin yang urutan yang Iya. lain Ah, tidak mungkin ah. percaya kan Hmm. begitu. Iya. Ya, saya Ah, hanya begitu saja. iya. Nah, Saya mau responnya begini, Pak. Kalau saya nangkap dari pertanyaan Bapak, salah satu yang Bapak sharingkan itu, dia kan apa murtad, tapi sebelumnya berkhotbah begitu kan? Apakah itu memungkinkan begitu kan? Karena dia kan berarti nggak punya Roh Kudus begitu sebenarnya begitu. Nah begini Pak, setiap orang memang setiap orang nggak percaya sekalipun, kalau dia mau menyampaikan firman Tuhan, apakah bisa? Bisa aja Pak, begitu, bisa aja. Eh, Bahkan itu apa ya? Ada orang-orang yang nggak percaya Yesus, tapi bisa mengajar di sekolah teologi, diundang begitu. Emang diundang ngajar teologi, ngajarin calon-calon hamba Tuhan. Dia nggak percaya, tapi dia jago apa itu mengupas itu karena dia ahli bahasa Ibrani-nya segala macam begitu. Bisa nggak? Bisa dikupas. Tapi dia nggak percaya itu, dia hanya bantu aja jelasin. Bisa nggak? Ya bisa aja begitu. Tapi kita yang murid-murid yang percaya dengarnya, indah ya. Indah bagi kita, bagi dia, ya saya sih hanya ilmu pengetahuan aja dibagiin itu. Bisa aja begitu. Jadi apakah ada orang yang nggak percaya bisa mengkhotbahkan firman Tuhan? Bisa aja Pak, begitu. Bisa aja. Dan bahkan apakah ada orang yang bisa bertobat di situ? Saya jadi ingat cerita dari seorang pendeta terkenal lah ya, suka KKR mana-mana. Memungkinkan itu Pak. Jadi Roh Kudus itu bisa leluasa bekerja, walaupun orang itu nggak percaya dia menyampaikan firman Tuhan. Ya Tuhan berbelas kasihan aja pakai firman itu untuk mempertobatkan orang yang mendengar. Tapi yang ini nggak percaya, ya nanti urusannya sama Tuhan gitu. Jadi maksud saya memungkinkan aja dia berkhotbah, Tuhan bisa pakai, bisa aja begitu. Iya, jadi bisa aja. Kayak ahli Taurat, pernah ditegur sama Yesus begitu, ditegur. Dia kan mengajarkan Taurat, firman Tuhan begitu, tapi kelakuannya nggak beres. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Tetap dengerin omongan dia, tapi jangan ikutin kelakuannya. Kenapa? Yang diajarkan itu memang firman Tuhan, tapi kelakuannya nggak beres. Ini orang melawan Tuhan begitu. Nah, bisa aja gitu, Pak. Begitu aja. Nah, begitu sih Pak respon saya. Menambahkan tadi mungkin pertanyaan yang tadi ya Pak ya, ini mengenai yang tadi murtad. Waktu proses dia murtad, sebelum dia murtad kita melihat dia percaya Tuhan, seolah-olah dalam tanda kutip dia telah diselamatkan. Tapi sampai waktu titik tertentu dia murtad, seperti yang tadi Bapak bilang, pendeta itu pergi meninggalkan iman. Tapi kita nggak tahu sampai akhir hayatnya, apakah nanti kalau dia bertobat, apakah memang itu memang dia kembali lagi. Artinya dia memang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Apakah begitu, Pak? Iya. Nah ya, terima kasih untuk Bapak ya boleh menyampaikan ini. Memang begini saudara, kalau kita lihat ada pendeta misalnya, murtad Pak ya.
Kita jangan cepat-cepat mengklaim, ini binasa ini orang, binasa. Kalau akhir hidupnya dia tahu-tahu berbalik ke Yesus, begitu, nah dia diselamatkan begitu. Berarti emang dia orang pilihan begitu. Ya, berarti dia orang pilihan. Mungkin di awalnya itu dia memang sudah terima Tuhan. Tapi dia murtad, sebenarnya bukan murtad, mungkin entah dia kecewa sama Tuhan, entah dia marah, dia nakal gitu, lari dari Tuhan. Tapi namanya kalau orang pilihan sudah ditentukan Tuhan, waktu dia sudah terima Tuhan, nanti dia bisa balik lagi begitu Pak, di akhir hidupnya. Dia bisa balik lagi. Nah memang dari awalnya memang orang percaya. Atau jangan-jangan orang itu sebenarnya waktu dia terima Tuhan, jadi hamba Tuhan, sebenarnya belum diselamatkan ini sebenarnya. Dia GR-GR-an aja diselamatkan. Diselamatkan itu momen kapan? Mungkin sekali waktu di akhir hidupnya. Di situ sebenarnya lahir barunya. Nah tapi ini kita nggak tahu, ini kan hanya saya memberikan argumen pandangan-pandangan aja begitu. Tapi intinya begini, kalau orang itu ditentukan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, kaum pilihan, pasti kalau dia nakal, kalau dia murtad, di akhir hidupnya pasti dia balik pada Tuhan. Itu aja, pasti dia balik. Nah, oleh karena itu, melalui pertanyaan Bapak ini juga, saya ingin mengingatkan kita juga ya, jangan terlalu cepat juga kita menghakimi orang. Tetangga sebelah murtad, neraka dia. Janganlah, belum. Selama dia masih hidup, dia bisa balik kok sama Tuhan. Ya, ada kesempatan dia untuk bertobat. Siapa tahu begitu, bertobat begitu ya. Nah, kita nggak tahu gitu. Kira-kira gitu Pak ya. Dulu tuh emang sering begitu loh, ada artis murtad. Siapa tuh ya di TikTok ada artis yang terkenal murtad. Woi, dikomenin orang itu akan dibinasakan Tuhan gini-gini gini. Kita nggak tahu lah akhir hidupnya ya. Selama masih hidup masih ada kesempatan. Kalau udah mati, selesai. Ada lagi yang mau bertanya, saudara? Saya lanjut dulu ya, nanti. Nah, pentingnya memiliki keyakinan keselamatan. Nah, keyakinan keselamatan menopang di tengah penderitaan kita. Begini, saudara, maksud saya adalah seringkali waktu kita mengalami penderitaan, kita itu bisa ragu sama Tuhan. Kita bisa bimbang iman kita. Bukan nggak bisa lu, bisa lu. Kita ngomong gini enak, nggak ada penderitaan. Coba kita ada mengalami penderitaan berat. Kita bisa goyang, kita bisa bimbang. Nah, tapi dengan keyakinan kita pasti diselamatkan, ini memberikan satu topangan. Sekalipun kita berat, sekalipun kita bimbang, kita boleh mengalami kelegaan. Kenapa? Karena saya nggak mungkin bisa murtad. Tuhan akan jaga iman saya. Tuhan akan tolong saya sehingga saya tetap setia sama Tuhan. Jadi itu ini memberikan satu keyakinan begitu. Satu topangan di dalam kehidupan kita. Ini melegakan gitu. Coba kalau kita punya konsep keselamatan bisa hilang, bisa murtad. Waktu kita punya penderitaan, goyang kita, was-was kita, aduh Tuhan tolong supaya aku nggak murtad, Tuhan, hidup dalam ketakutan. Tapi dengan adanya keyakinan ini, sepahit apapun penderitaan yang kita alami, kita itu punya kekuatan ya di tengah penderitaan. Aku nggak akan ditinggalkan Tuhan, aku nggak akan meninggalkan Tuhan karena Tuhan pegang tangan saya. Nah, ada satu keyakinan begitu ya, menolong ya. Lalu keyakinan keselamatan ini membawa damai dan sukacita. Saudara, yang paling ditakuti oleh manusia itu apa sih? Kematian, saudara. Banyak orang takut namanya kematian. Kenapa takut dengan kematian? Karena waktu kita mati itu kita kemana? Ketemu Tuhan. Terus ketemu Tuhan, Tuhan ngapain? Enggak. Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban dosa-dosa yang kita perbuat. Makanya orang takut mati. Kenapa? Ketemu Tuhan. Tuhan akan hakimin, begitu loh. Nah, tapi kalau kita yang sudah terima Tuhan, kita pasti diselamatkan. Ya, kita itu kalau mati nggak akan dihakimi Tuhan. Justru Tuhan akan menyambut kita. Kita nggak akan dimurkai oleh Tuhan. Nah, ini membawa satu damai, sukacita. Waktu kita mau meninggal, misalnya ya, kita nggak akan mengalami ketakutan, tapi ada satu ketenangan ketemu Tuhan. Ada satu kedamaian, ada satu sukacita. Saya berapa kali dalam pelayanan ketemu sama jemaat itu yang sudah mau meninggal ya. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri ya. Orang yang mau meninggal betul-betul sudah diselamatkan, percaya sama Yesus. Kenapa ya? Tenang gitu loh. Ada satu ketabahan, ketenangan gitu. Bahkan ketika meninggal pun wajahnya tenang gitu. Ada satu kedamaian, tenang begitu. Ya. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia mati dia ketemu Tuhan, dia akan bahagia bersama Tuhan. Dia pasti akan mengalami kebahagiaan.
Nah, jadi kalau kita punya yakin keselamatan kita, kematian pun yang kita hadapi akan membuat kita nggak takut, tapi membuat kita ada damai, ada sukacita. Oke, lalu pentingnya memiliki keyakinan keselamatan karena Allah sendiri mengingatkan kita hidup dalam kepastian, gitu ya. Jadi saudara, dari pulang di tempat ini, miliki keyakinan keselamatan. Nah yang terakhir, nah ini yang ingin saya bagikan ya, ini seringkali juga yang menjadi pergumulan dari kita semua, ya kebanyakan orang Kristen semua. Nah, saudara, apakah orang percaya masih bisa jatuh ke dalam dosa? Nah begini saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, ada yang namanya begini saudara, ada yang namanya hidup, ada yang namanya jatuh. Sekali lagi, ada yang namanya kita itu hidup di dalam dosa, ada yang namanya kita itu jatuh ke dalam dosa. Nah, bedanya di mana, saudara? Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita itu nggak akan hidup di dalam dosa. Tapi kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Ini harus dibedakan. Seringkali kalau misalnya KKR pemuda, remaja, kalau habis KKR terima Tuhan Yesus, di konseling, apa yang mereka suka sharingkan, bergumulnya di sini-sini aja nih. Banyak yang masih belum mengerti dalam hal ini. Kelihatan sepele, tapi masih mengalami kebingungan. Bedakan yang namanya hidup dan namanya jatuh. Kita yang terima Tuhan Yesus, sekali lagi, kita nggak akan hidup di dalam dosa, tapi kita bisa jatuh ke dalam dosa. Jatuh itu artinya kita bisa jatuh sekali-kali, begitu. Nah, saudara, ada yang tahu yang hidup ini gambar apa ini, saudara? Imut itu, kuning-kuning itu. Apa? Itu binatang apa namanya? Hah? Jentik lava, bener ya. Jentik lah, jentik nyamuk. Itu jentik nyamuk. Jentik nyamuk, waktu dia masih jentik, dia hidupnya di mana, saudara? Di air. Di luar dari air, dia bisa hidup nggak? Nggak bisa, harus di dalam air. Gitu. Tetapi kalau dia sudah menjadi nyamuk, dia bisa nggak hidup di dalam air? Hah? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Tapi nyamuk bisa nggak sekali-kali nginggap di air? Berdiri, bisa kan? Tapi nggak bisa selama-lamanya, sekali-kali aja begitu. Nah ini ilustrasi menggambarkan kehidupan kita. Waktu kita belum diselamatkan, kita itu hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa. Saban hari berdosa terus. Hidup di dalam dosa. Tapi waktu kita sudah terima Tuhan Yesus, kita itu seperti nyamuk. Enggak lagi hidup di dalam dosa. Kita akan meninggalkan dosa. Kita benci sama dosa. Kita nggak akan lagi hidup dalam dosa. Tapi sekali-kali, kadang kita bisa jatuh, nginggep di atas air. Cuma nginggep doang, jatuh dalam dosa. Tapi kita akan nangis, kenapa saya berdosa, saya melukai Tuhan. Kita bangkit lagi. Tapi kadang kita memang bisa jatuh lagi. Tapi kita nggak hidup di dalam dosa, kita hanya jatuh sekali, kita bangkit lagi. Nah itu bedanya. Ya. Jadi saudara, ini perbedaannya. Nah, jadi kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, posisi kita itu ada di dalam namanya jatuh dalam dosa. Ya, jatuh dalam dosa. Nah, waktu kita jatuh dalam dosa, saudara, yang harus kita lakukan adalah ya kita tetap minta pengampunan dari Tuhan. Ya. Nah, dosa yang kita lakukan itu, saudara, tidak akan membawa kita kepada maut. Kenapa? Sekali lagi, waktu kita terima Tuhan Yesus, dosa kita dulu, sekarang, dan seterusnya itu sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, tidak akan mendatangkan maut. Tapi tetap kita harus minta maaf, minta ampun kepada Tuhan kalau kita jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Namanya kita itu ngeyel sama Tuhan, kita itu melukai hati Tuhan, tetap dong harus minta ampun. Betul ya? Jadi saudara, ini nih, kita ini dalam posisi yang jatuh. Nah sampai di sini mungkin ada yang kepikiran begini, enak banget jadi orang Kristen ya. Enak banget jadi orang Kristen, jatuh dalam dosa, jatuhnya itu gak akan membuat mereka masuk neraka. Kalau begitu, berbuat dosa aja terusnya. Betul nggak, saudara? Ya? Betul ya? Nah, seringkali dari agama lain suka nyerangnya begini. Enak banget orang Kristen ya. Katanya dosanya sudah diampuni semua. Udah pasti masuk surga. Berbuat dosa aja terus. Nikmati aja terus berbuat dosa. Begitu. Ya, Bapak Ibu ya, pulang ini kita judol ya.
Dosa kita kan nggak akan ini membawa kita masuk neraka, nggak akan dihakimi Tuhan, nggak dimurkai Tuhan. Berbuat dosa aja kita, judol aja terus. Gimana saudara? Nah saudara ya, memang dosa kita itu yang dulu, sekarang, ke depan itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau kita betul-betul sudah diselamatkan, kita nggak akan main-main dengan dosa. Kalau kita pulang di tempat ini mengatakan, oh dosaku udah diampuni, pulang ini saya judol, lakukan ini, dan ini, dan ini, dan ini, dan ini. Karena saya sudah diselamatkan. Itu menunjukkan orang itu sebenarnya belum diselamatkan. Oke, saudara. Coba deh pulang di tempat ini kita melakukan dosa apa misalnya. Kita pukulin orang di bawah. Kita nggak mau. Kenapa? Karena kita tahu itu melukai hati Tuhan. Kita nggak akan main-main sama dosa, begitu loh. Tapi kalau ada orang main-main sama dosa, itu menunjukkan bahwa orang itu sebenarnya belum diselamatkan. Dulu saya punya guru, saudara ya. Guru saya unik sekali begini. Waktu saya SMP, wah itu ngomongnya kasarnya bukan main begitu. Dia ngomong begini. Dulu zamannya Andi Lau zaman saya. Terkenal sekali Andi Lau ganteng kan. Andi Lau lah, Jimmy Lim lah, Aaron Kwok lah. Jadi rambutnya belah tengah. Jadi teman saya itu di kelas itu kalau guru itu ngajar dia suka ngaca nyisir belah tengah. Dilihat oleh guru saya, meledak guru saya. Apa yang dilakukan oleh guru saya? Dimaki-maki teman saya itu. Itu makian itu nggak pantas keluar dari mulut manusia loh. Berarti kasar sekali ya. Sampai dia sebutin hal-hal yang nggak pantas untuk disebutin begitu. Dia maki-maki teman saya itu sampai, waduh, saya dengar itu gatal sekali. Saya pengen berkata, saya pengen berdiri, pengen tegur, Bu, nggak pantas loh Bu ngomong begitu. Manusia aja nggak boleh ngomong kayak gitu. Terus dia bilang begini, terserah kalian mau sakit hati sama saya karena saya ngomong ini dan itu. Oh, minggu saya ke gereja minta ampun sama Tuhan, dosa saya diampuni. Terus saya ngulangin lagi. Nanti minggu saya ke gereja minta ampun nama Tuhan, Tuhan ampuni saya lagi. Wah, kok kurang ajar ya, enak betul ya. Nah ini nih ciri-ciri. Ini orang apa nih? Mungkin sekali ini orang nggak diselamatkan. Karena apa? Karena orang yang diselamatkan nggak akan main-main dengan dosa kayak gitu. Nggak akan main-main dengan dosa. Oke? Nah jadi saudara, walaupun kita sudah diselamatkan, ya, bukan berarti kita itu boleh hidup di dalam dosa, main-main dengan dosa. Kenapa, saudara? Nah ini juga saudara saya ingin sampaikan ini. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah saya ingin mengatakan begini, ada orang-orang Kristen yang memang sudah diselamatkan, rada-rada nakal. Ngapain? Masih suka berbuat dosa favoritnya. Dibinasakan oleh Tuhan enggak? Enggak. Sekali Tuhan selamatkan, pasti selamat. Oh enak betul, berbuat dosa enggak dibinasakan oleh Tuhan. Oh, jangan lupa. Ada yang namanya apa? Pecutan. Oh, itu sakit sekali, sakit sekali. Ah, saya sudah diselamatin, saya main-main dengan dosa aja. Ingat, ada rotan. Tuhan akan hajar kita kalau kita main-main sama dosa. Saya nggak tahu ini benar nggak ya. Dulu ada teman saya kesaksian begini. Dia jago piano. Dia sombong sekali. Dia mengatakan, saya tidak akan pernah mau melayani Tuhan. Karunia piano yang saya punya akan saya pakai untuk diri saya. Nggak mau untuk melayani Tuhan. Sombong sekali. Tahu-tahu Tuhan apa? Hajar dia. Katanya yang ke piano itu kan kalau main kan dibuka begini. Nah itu jatuh, dimpak jarinya. Sampai jarinya itu apa? Sakit atau segala macam. Sampai dia berapa bulan itu harus diistirahatkan jarinya, nggak bisa main. Nah teman saya ini stres, nggak bisa main piano. Dia sedih sekali. Jadi jangan main-main. Kita memang apa? Dosa kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan, tapi jangan kita itu bermain-main dengan dosa. Tuhan akan pecut kita, Tuhan akan pukul kita. Itu tidak enak, saudara. Kadang ya, Tuhan bisa pukul itu keras sekali. Keras sekali. Tuhan bisa pukul kita, mungkin ya, usaha kita bangkrut total.
jadi orang miskin misalnya. Tuhan bisa pukul itu nggak? Sekeras itu nggak? Bisa. Tuhan bisa pukul kita lewat apa lagi? Hal-hal yang keras sekali. Makanya sebelum kita dipukul Tuhan, jangan main-main dengan anugerah Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Oke? Nah, jadi sebagai penutup, saya ingin sampaikan ini. Jangan sampai kita itu tidak bertumbuh. Jangan bermain-main dengan dosa, sekalipun kita sudah diselamatkan, kita sudah mendapatkan kepastian keselamatan. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya, saudara? Silakan. Oh, yang terakhir. Iya, Pak. Yang dipecut itu. Iya. Saya nggak tahu ya, yang dipecut itu ditulis di mana ya, saya Iya. kurang. Gimana sah Oh orang? iya. Nah, sedangkan kalau kita melihat, jadi seolah-olah takut ya, takut disetrap gitu loh, ya, kasarnya gitu ya. Iya. Tapi bukannya kita harus melihat bahwa Yesus ada di dalam kita dan kita mengecewakan Yesus dibanding dengan takut sama hukuman Dipecut, ya. itu. Iya. Apa begitu, Pak? Iya. Iya, nggak ada salahnya ya, gitu Pak. Kita harus punya rasa takut Tuhan hukum begitu. Nggak salah juga kan gitu. Memang satu sisi kita itu takut akan Tuhan itu dalam pengertian kita itu nggak mau melukainya begitu, menghormati Tuhan. Itu rasa takut akan Allah. Tapi satu sisi juga sah-sah aja sih menurut saya kalau kita takut Tuhan hukum gitu. Misal Pak ya, misalnya saya mau berbuat dosa nih, saya ingat, nanti Tuhan hukum saya gimana. Yang baik juga gitu Pak ya. Ya memang kepikiran terus, Pak. Hah? Kita berbuat dosa ya jadi takut Iya. sendiri, jadi Iya. nggak nyaman Iya. sendiri. Ya nggak nyaman, tapi setidaknya menolong kita lah Pak, nggak main-main gitu Pak ya. Ya. Besok. Ada lagi bertanya, saudara? Doktrin keselamatan. Barangkali ini awal aja ya, Pak. Boleh lagi ya. Iya. Jadi tadi ya upah dosa itu maut ya. Iya. Nah, kan banyak yang suka berargumentasi. Jadi kalau Adam tidak berbuat dosa, sebetulnya kan tidak pernah ada maut ya Iya. di dunia ini. Ya, itu betul ya Pak. Iya. Jadi karena dosa itu ada maut gitu ya. Iya. Ya oke, itu aja Iya. Pak. Iya, kalau nggak jatuh, Adam dan Hawa nggak jatuh dalam dosa, ya nggak ada maut gitu Pak. Nah, saudara, semoga ya kita belajar tentang doktrin keselamatan ini, ya kita bisa melihat Tuhan itu baik sekali, sayang sekali dengan kita ya. Kita yang mati rohani, kita yang memberontak, Tuhan selamatkan, Tuhan tebus kita, bahkan Tuhan tebus kita itu nggak main-main loh dengan darahnya, dengan nyawanya begitu, supaya kita diselamatkan. Nah, kita yang sudah diselamatkan, memang kita bisa masih jatuh dalam dosa, tapi mari bangkit, jangan lari dari Tuhan, ya. Minta maaflah kepada Tuhan, Tuhan akan maafin kita, begitu. Tapi kita yang sudah diselamatin juga, kita sudah pasti masuk surga, jangan sampai kita main-main dengan dosa. Main-main. Tuhan penuh kasih kok, saya ini aja lah berbuat dosa. Jangan, karena kita ini anak, nanti akan dipecut sama Tuhan. Pecut itu nggak enak, sakit. Ya, mari sebaiknya jangan nunggu Tuhan dipecut. Mari kita itu betul-betul hidup menyenangkan Tuhan lah ya, karena Tuhan itu udah baik mati buat kita, nyelamatin kita. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu ya sudah mengikuti kelas ini kali beruntun. Semoga jadi berkat ya buat kita semua gitu ya. Kalau misalnya ada bingung atau apa, mungkin kalau ketemu bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, bisa bertanya gitu. Oke, sampai di sini kita tutup dalam doa ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang sudah kami terima. Keselamatan yang pasti nggak akan hilang dalam kehidupan kami. Sungguh ini membawa kami sebuah kelegaan yang luar biasa, karena kami nggak akan dimurkai oleh Tuhan. Tapi biarlah sekarang fokus kami untuk menyenangkan Tuhan. Fokus kami untuk melayani Tuhan. Fokus kami untuk berbagi kepada orang lain tentang Tuhan.
supaya mereka pun juga boleh menerima keselamatan. Ya Tuhan, tolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk 3 gelas yang sudah Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan ini. Dan sebentar kami juga akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan lindungi sertai kami, dan kami akan istirahat. Tuhan berkati istirahat kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat malam semuanya ya.